mana kita akan membahas apapun dari sudut pandang kebenaran Tuhan. Hari ini kita mau membahas Efesus 6 ayat 12 yang bunyinya, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Demikianlah firman Allah. Syukur pada Tuhan. Jadi, siapakah yang disebut roh-roh jahat di udara? It might triggers you, but you have to know. Sebagai anak Tuhan, kita tidak bisa mengesampingkan dunia spirit. Kita hidup tidak hanya berdasar pada dunia fisik, karena firman Tuhan sendiri di dalam Alkitab sudah disebutkan bahwa musuh kita bukan darah dan daging. Lalu siapa musuh kita? Yang pertama, your inner demons. Banyak orang sudah takut duluan ketika mendengar atau membicarakan sesuatu yang kaitannya dengan dunia roh. Padahal sebetulnya mereka yang sangat takut ke kita ketika kita ada di dalam lindungan Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan sangat ditakuti oleh mereka. Mereka itu siapa? Semua hal, semua makhluk yang tidak secara fisik ada di dunia 3 dimensi ini. Bagaimana cara mengetahuinya? The simplest things is when you are triggered. Ketika kamu mudah ke-trigger, marah, sedih, duka, apapun, kamu bisa mempelajarinya di Galatia 5. Itu akan kita bahas mungkin lain waktu. Ketika ada emosi negatif yang muncul, pikiran yang negatif muncul di kepala kita, it's a proof. It's there. Jadi, mulai sekarang kamu bisa mawas diri terhadap pikiran dan hati kamu. Itulah kenapa akhir-akhir ini semakin banyak orang yang punya masalah kesehatan mental. So many disorders. Saya tidak berupaya untuk mengesampingkan kondisi psikologis, tetapi psikologis kita banyak dipengaruhi oleh internal dan eksternal. Who's behind that? Who's behind our mind? If we don't guard our mind, something else will whisper something in our mind. Be mindful about it. Ini sangat sensitif ya. But okay, I can tell you this. If this triggers you, means something inside you is triggered. Rebuke them in the name of Jesus. Help yourself. Karena di dalam Tuhan itu hanya ada kedamaian dan ketenangan. Kembali lagi ke Galatia 5. Ujilah setiap roh. Roh di dalam kita itu siapa? Apakah Roh Kudus atau roh yang lain? Itulah sebabnya kenapa ada banyak orang berbuat jahat. It's because the spirit in their body, in their mind, roh-roh yang bercokol di dalam pikiran, hati, dan tubuh mereka. Kita sebagai orang yang percaya, setiap hari wajib melihat ke dalam. Apakah yang ada di dalam diriku adalah Roh Kudus? Atau sebaliknya? Karena iblis menginginkan setiap anak-anak Tuhan jatuh ke dalam dosa. Underline itu, garis bawahi, ditebalkan, supaya itu mengingatkan kita. Kalau pertanyaannya, apakah kita tidak boleh merasa sedih, marah, kecewa? Jika itu berkelanjutan, itu yang tidak diinginkan Tuhan.
memiliki perasaan itu wajar. Betul. Karena tidak semua hal yang ada di hadapan kita adalah sesuatu yang kita harapkan. Tapi untuk memiliki kearifan, bagaimana kita bisa melihat situasi kita dari sudut pandang Tuhan sehingga kita memahami apa yang sedang terjadi, itu hal yang sangat penting yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan. Sehingga iblis tidak akan dengan mudah mempengaruhi pikiran dan perasaan kita. Karena sebagai orang yang percaya, kita tahu bahwa apapun yang diizinkan terjadi, baik itu hal baik atau hal yang kurang menyenangkan, diizinkan terjadi untuk membangun kita menjadi anak-anak Allah yang baik. Tuhan itu baik, sangat baik. Semoga ini bisa menjadi gambaran awal kepada kamu tentang bagaimana dan siapa sesungguhnya musuh bersama kita. Jadi kita bisa lebih mawas diri terhadap pikiran dan hati kita, dan keselamatan Tuhan utuh penuh di dalam kita. Karena Tuhan itu mengharapkan yang baik bagi kita dalam hidup kita untuk kekekalan bersamanya. I love you, God loves you, God bless you.